Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Alo Channel. Salam sehat selalu. Kali ini Sandi Sularso Alo Channel dalam kontennya akan memuat mengenai Pancasila, ya. Apa yang mau dibahas kali ini yaitu mengenai Pancasila, yaitu hari ini tanggal 1 Juni 2023, ya, hari peringatan lahirnya Pancasila. Nah, sekarang apa makna memperingati lahirnya Pancasila ini? Pancasila adalah dasar negara Indonesia, ya, sebagai landasan untuk berperilaku sehari-hari, baik di kalangan pejabat negara, ASN, atau rakyat dari Sabang sampai Merauke, ya, semua dalam tindakannya harus berlandaskan pada sila-sila dalam Pancasila, ya. Jadi nilai Pancasila itu sebagai pondasi berbangsa Indonesia Sabang sampai Merauke, ya. Selanjutnya, bahwa nilai dalam Pancasila yang pertama ini yang melandasi, ya, bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai sifat bangsa Indonesia yang dalam tindakan dan perilaku sehari-hari dalam apapun dilandasi dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, bahwa semua yang hidup ini adalah adanya kehendak Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa manusia Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini bahwa mempunyai sifat, ya, bahwa rakyat atau manusia di Indonesia mempunyai sifat kemanusiaan yang mempunyai rasa adil dan yang orang yang beradab. Artinya tingkah lakunya itu tingkah laku yang mempunyai rasa yang betul-betul melihat orang lain itu bukan musuh, sebagai saudara. Mari kita berjabat tangan dengan senyuman, mari kita rangkul, mari kita bekerja bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan, ya, Republik Indonesia, bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu, ya, dalam kegiatan apapun, dari bangun pagi sampai tidur sampai bangun pagi lagi harus melihat orang lain ada sebagai partner sebagai berbangsa untuk mewujudkan kesejahteraan. Mari kita happy bersama-sama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dalam sila ini diutamakan dalam pertemuan membahas masalah-masalah berbangsa itu diselesaikan secara musyawarah mufakat, ya. Dan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin atau pejabat ini semua tidak jadi pemimpin dan pejabat, tapi kita memilih secara musyawarah wakilnya siapa yang duduk. Kalau sila keempat itu pemimpin negara pun harus dimusyawarahkan secara mufakat, ya. Semua bisa diatur dalam sila keempat itu, yaitu secara musyawarah mufakat, ya, secara gotong royong untuk menunjuk yang manusia-manusia calon pemimpin yang punya kapabel, kemampuan di bidang yang bisa mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia, bisa mempersatukan, bisa membuat happy seluruh rakyat, ya, mengurangi permusuhan, menambah persaudaraan, ya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila Pancasila kelima ini menonjolkan juga adanya atau mengutamakan juga adanya keadilan dalam kemasyarakatan ini, keadilan sosial. Jadi semua masyarakat jangan sampai ada orang yang menderita, tidak punya pekerjaan. Harus ada lapangan pekerjaan. Harus kalau ada yang memang rakyat kita membutuhkan bantuan, harus kita bantu secara gotong royong sesuai kemampuan dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, ya. Ini saya mau cerita bahwa tahun 1988 saya pernah ikut seminar perbandingan tentang hukum ketenagakerjaan antar bangsa, yaitu Indonesia dan Belanda, ya, antara Belanda dan Indonesia di Jakarta, ya, bahwa perwakilan bangsa-bangsa itu dalam membuat makalahnya membuat judul-judul yang berkaitan dengan kehebatan atau landasan-landasan yang ditonjolkan tiap-tiap negara itu. Kebetulan saya membuat makalah yaitu tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam hubungan kerja, yaitu Pancasila ini melandasi dalam hubungan kerja, yaitu atau dulu biasa sebut perburuan Pancasila, ya. Nah, dalam makalah saya itu saya sampaikan, saya presentasi bahwa Indonesia ini adalah mempunyai dasar negara, five grounds lah in Indonesia, Pancasila, ya. Dalam bekerja ini dilandasi oleh Pancasila. Di tiap-tiap perusahaan harus dalam tingkah lakunya harus melandaskan pada sila pertama sampai sila kelima. Misalnya tempat ibadah yang bertuhanan, yang beragama Islam, kasih musola dan sebagainya, ya. Terus kemudian untuk kesehatan, jam kesehatan ada tempat, ya, seperti puskesmas, ya, semuanya yang untuk bagaimana orang bekerja itu betul-betul tidak tertekan, rasa happy, bisa dapat upah yang layak, ya, sebagai upah minimum kota, kalau bisa ya lebih, begitu, ya. Ini Indonesia mau menuju ke situ, ya. Kemudian saya melihat salah satu wakil dari yang
ikut presentasi itu mengatakan bahwa negara saya tidak ada seperti di Indonesia, dasar negara Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tidak ada. Ya, ada 1, 2, ya, tapi tidak lengkap seperti Indonesia. Ya, seperti Bosnia misalnya, kalau tidak keliru, negara Bosnia dalam peraturannya itu pengen seperti Indonesia, punya landasan kenegaraan yang mirip Pancasila atau seperti Pancasila. Karena melihat rakyat Indonesia selalu senyum dalam bekerja, rukun, gotong royong dalam masyarakat, dalam tempat rekreasi, semua guyup, ya, semua baik-baik semua, baik wisatawan dalam negeri maupun dari luar mancanegara, selalu disambut dengan baik, happy, tidak ada masalah. Kalau ada masalah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan, tanpa kekerasan. Nah, inilah kekuatan Pancasila menurut saya. Diacungi jempol oleh negara-negara lain bahwa Indonesia adalah luar biasa, mempunyai landasan negara, ya, untuk berperilaku berbangsa dan bernegara yang bernama Pancasila. Demikian saudara-saudaraku dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di karya yang lain oleh Sandi Sularso Channel. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you. See you again.